ya, yang malam ini lagi berbeban berat. Saudara yang lagi berbeban berat tetap semangat. Jangan sampai kehilangan semangat, kehilangan pengharapan, putus asa, sehingga kita nggak lihat mujizat, nggak lihat jalannya Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kami tahu bahwa hari-hari ini kami terus butuh kekuatan firman. Kami butuh daripada apa yang Tuhan mau katakan buat setiap kehidupan kami. Karena hidup kami ini bukan ditentukan oleh keadaan, bukan ditentukan oleh masalah. Tapi hidup kami ini ditentukan apa kata Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan itu yang menentukan hidup kami. Sehingga ketika kami percaya kepada firman, kami pasti selamat. Kami pasti kuat. Kami pasti melihat hari esok yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya malam ini kami mau sebelum istirahat tidur kami mau merenungkan firman sebagai harta kami, sehingga kami mendapatkan sukacita. Dan ketika kami sukacita, kami tahu bahwa Engkau memberkati kami pada waktu kami tidur. Itu sebabnya kami mau Tuhan sebelum beristirahat kami mau sukacita dari firman yang kami dengar. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Malam ini saya akan berkhotbah, renungan singkat aja. Bagaimana hidup ikut Tuhan itu, sekalipun kita sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu tidak ada jaminan kita ini tanpa badai ya. Orang benar sekali lagi bukan tanpa badai, tapi tahan badai. Kalau kita hari ini hidup tanpa badai, maka kita hari ini juga nggak akan mengalami satu perubahan, nggak mungkin kita mengalami kehidupan yang berbuah roh. Makanya kita buka dulu Markus 4 ayat 35 ya, kita baca dulu bagaimana ayat ini berbicara kita semua anak Tuhan itu bukan hari ini bukan tanpa badai tapi tahan badai. Yuk buka Markus 4 ayat 35 sampai 41 ya. Kita baca. Ini malam ini cuman bahas seputaran Markus ini aja ya, supaya saudara malam ini yang lagi ngalami keadaan yang sulit, yang susah, tetap semangat. Nah, kita baca ayatnya di Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lihat ya. Jadi Yesus yang ngajak murid. Yesus ngajak murid-murid. Dan ayat ke-36, murid-murid itu taat loh. Waktu Yesus yang perintahkan, murid-murid bukannya nggak taat. 36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Artinya gini, murid-murid sudah taat, murid-murid sudah mengikut sertakan Yesus. Tangkap ya, di dalam kehidupan ini mungkin saudara berpikir seperti ini, padahal aku ini sudah taat loh. Tuhan suruh aku ngampuni, ya ngampuni. Tuhan suruh aku tidak lakukan yang jahat, balas jahat, ya sudah. Dan aku itu selalu mengikut sertakan Yesus di dalam kehidupan. Ada seorang ibu yang cukup kaget juga ya, bagaimana kehidupan yang dia alami. Dia kehilangan anak dan suami itu dalam jangka waktu yang berurutan, tidak lama ya. Ibu ini seorang yang setia sama Tuhan ya. Ibu ini orang yang pelayanan juga. Ibu ini juga orang yang tidak aneh-aneh. Hidupnya juga dari kecil juga hidup di dalam mengikut Kristus juga. Tapi yang namanya kehidupan yang hari-harinya nyaman, enak ya, anak baik, suami baik. Bahkan suami juga bukan suami yang jahat, suami yang cinta Tuhan juga. Kira-kira saudara ya, baru kehilangan anak, anaknya sakit, meninggal di usia muda. Ketika dia anak meninggal, karena melihat anaknya meninggal, suaminya juga stres. Akibatnya suaminya hari itu juga nggak lama meninggal dunia.
pada saat suami anak meninggal dunia, keadaan keuangan juga cukup susah. Hari itu keadaan yang tiba-tiba berubah ketika orang-orang yang dicintainya satu persatu meninggal. Bahkan orang-orang yang terdekat juga meninggalkan dia. Tapi satu hal, ketika ibu ini tetap berdiri di atas imannya, dia tidak takut. Lihat ya, apa yang dikatakan ayat 37. Lalu, nah ini, di saat kita sudah taat, kita sudah membawa Kristus dalam kehidupan kita, ya. Harapan kita apa? Semuanya baik-baik, tanpa badai, ya. Jujur kalau kita hari ini tidak ngalami badai, kita ini jadi anak Tuhan yang tidak tahan banting. Kita jadi orang Kristen yang hanya seperti bayi yang hanya perlu minum susu. Senyatanya hari-hari ini kita perlu makanan yang keras lewat badai. Itu tujuan Tuhan. 37, lalu mengamuklah taufan, bukan hanya taufan biasa, yang sangat dahsyat. Orang yang sudah taat, ya, sudah membawa Yesus ada di dalam setiap kehidupannya. Kenapa Tuhan izinkan mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Berarti Tuhan izinkan perahu kita juga penuh dengan air. Mungkin malam ini kiasannya ikut Kristus setia malah penuh air mata, Bu Eli, cucuran air mata. Ada badai yang sangat dahsyat yang hari ini kita alami, yang kita tidak pernah ngalami. Bahkan Tuhan tidak segera hari itu meredakan badai, malah kita izinkan banyak air mata yang hari ini seolah-olah hidupmu sudah tragis, ya. Mengamuk air sangat dahsyat, ombak menyebur, maka perahu mulai penuh dengan air. 38. Apa yang dilakukan pada waktu badai ini luar biasanya. 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Jengkelin enggak, saudara? Tuhan yang mengajak, ya. Tuhan yang hari itu juga tahu badainya besar terjadi. Tuhan izinkan enggak? Padahal Tuhan itu ada di dalam perahu itu. Kita percaya mungkin hari ini kau sudah setia sama Tuhan. Tapi pada realita faktanya Tuhan itu yang ngajak saudara untuk taat. Tuhan yang izinkan badai. Yang lebih menjengkelkan lagi, sudah badainya sangat dahsyat. Air mata ini sudah kering loh, Bu Eli. Mungkin keadaan hidupmu tambah sulit. Tapi yang paling membuat kita jengkel, kenapa Tuhan itu tidur. Tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, tidak peduli kalau kita ini binasa. Seringkali malam ini mungkin saudara sebagai seorang ibu, seorang suami, ya, seorang anak, kita dalam posisi yang kita hari ini juga tanda tanya, tanda seru sama Tuhan. Tuhan, apakah Engkau izinkan rumah tanggaku hancur? Engkau tidak segera tolong, aku sudah teriak, ya. Kenapa Tuhan Kau tidak segera menolong kita semua? Apakah memang Tuhan izinkan kita hancur? Tidak jelas, enggak. Tapi waktu itu apa yang terjadi? Lihat ya, waktu murid-murid tanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kita juga merasa bahwa ikut Kristus itu seharusnya kita ini tanpa badai, saudara. Tapi sekali lagi ikut Kristus bukan tanpa badai, tapi tahan badai, tahan banting lewat badai. Kalau enggak, kita enggak akan jadi orang yang kuat menghadapi setiap tantangan di akhir zaman di masa sukar. Pastikan ayat berikutnya 39.
Hari ini apa yang dilakukan murid-murid ya? Lihat ayat 39, panik kan? Ia pun bangun. Nah, Tuhan itu luar biasa. Sekalipun dia tidur, dia izinkan. Hari ini juga bagian Tuhan. Tuhan tetap bangun menghardik angin yang sangat dahsyat dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kita percaya bahwa malam ini apa yang saudara tangkap? Badai itu tunduk kepada kebenaran. Badai itu tunduk dengan apa yang diucapkan Tuhan. Ketika kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, misalnya saudara lagi ngalami keadaan yang sulit dan saudara tahu bahwa bahtera keuanganmu itu sudah hampir benar-benar terpuruk-ruk Bu Eli. Usaha sudah hampir bangkrut, krut. Tapi Tuhan tetap diam. Tuhan itu kelihatannya tidur Bu Eli, tidak melakukan sesuatu. Bahkan kita ngomong gini, Tuhan, memang kamu ini izinkan aku ini binasa tak, hancur tak. Tapi Tuhan sekali mengingatkan kita apa jawabannya. Pastikan hari ini badai sebesar apapun tetap tunduk dengan perintah Tuhan. Apa yang difirmankan hari ini, badai hidupmu sekali lagi tidak akan pernah membinasakan, menghancurkan hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena badai itu tetap tunduk pada otoritas Tuhan. Apa yang difirmankan, diucapkan, kalau dia berkata jangan takut, badai hidupmu pasti tenang, badai hidupmu pasti reda, dan danau itu akan menjadi teduh sekali. Maka sekalipun badai yang kita hadapi hari ini sangat dahsyat, air matamu hari ini sudah begitu banyak tercurah, bahkan terlihat bahtera ini akan tenggelam sekalipun, maka malam ini jangan pernah kita panik. Satu hal, Tuhan itu tetap punya kedaulatan untuk meredakan badai hidupmu, sehingga kita hari ini tetap tahan badai. Badai tidak bisa membinasakan hidupmu karena ada otoritas firman, di mana fakta tunduk kepada kebenaran firman. Fakta badaimu tetap tunduk kepada apa yang Tuhan perintahkan dan ucapkan. Pastikan Tuhan tidak pernah hari ini mengizinkan hidup saudara dan saya hancur di tengah badai. Tidak ada rumusnya. Tapi kita justru melihat ayat 4:39. Tuhan bangun menghardik angin yang dahsyat itu. Dan malam ini juga ya, Tuhan itu pasti berkata, tenanglah. Malam ini berkata, diam, tenanglah. Hari ini, malam ini, Tuhan itu pasti berkata buat badai keuanganmu, badai rumah tanggamu, badai sakit penyakit kanker, badai anak-anak yang lagi hari ini berontak, masa depan yang suram. Dia pasti memerintahkan badai sebesar apapun untuk diam, tenang, reda, dan teduh sekali. Kita tidak perlu tahu gimana Bu caranya badai yang besar ini bisa diam, tenang, reda, dan teduh sekali. Saudara tidak perlu tahu cara Tuhan untuk melakukan ini. Tapi Dia punya kuasa. Pastikan kalau Dia yang punya kuasa, maka badai itu pasti tunduk kepada apa yang Tuhan perintahkan. Badaimu hari ini disuruh diam beneran. Keuanganmu hari ini disuruh diam, tenang, reda, teduh sekali. Semua akan berlalu. Makanya badai pasti berlalu dengan kemenangan bersama Tuhan. Jangan takut dengan badai. Walaupun badainya sangat dahsyat, air mulai masuk semua seolah-olah air itu mulai menghantam bahtera rumah tangga kita, serasa pasti hancur. Orang bicara hancur, sudah hancur.
Tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah membiarkan hidup saudara dan saya hancur di tengah badai. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Berarti Tuhan bisa baca ya. Orang kalau sudah sangat takut Tuhan bisa lihat. Waktu murid-murid hari itu mengalami keadaan yang terbesar dengan badai yang besar, ternyata respon murid-murid begitu sangat takut. Dan Tuhan berkata, mengapa kamu tidak percaya? Pastikan malam ini, waktu badai hidup terjadi, apa yang membuat Tuhan hari ini kecewa melihat murid-muridnya? Kenapa? Karena sampai Tuhan tanya, mengapa kamu begitu takut dan kamu tidak percaya? Berapa banyak orang Kristen, anak Tuhan dari lahir sudah Kristen, sudah melayani Tuhan, sudah ikut komsel, CG, ikut apapun kegiatan, melayani Tuhan. Tapi ketika badai besar terjadi, respon kita sama seperti murid-murid. Kita begitu takut dan tidak percaya. Badai tidak bisa mengubah Tuhan untuk tolong hidupmu. Tapi ketika saudara hari ini sangat takut dan tidak percaya, itu yang membuat Tuhan itu sangat kecewa. Hari ini, malam ini, jangan sampai kita di tengah badai yang besar, kita begitu takut dan kita tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga responmu hari ini panik, takut, dan saudara khawatir. Tapi sekali lagi, Tuhan mau setiap saudara dan saya 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Pastikan malam ini, kalau kita tahu cerita bagaimana badai yang dialami murid-murid, kita pasti tahu siapa gerangan Tuhan yang hari ini berkata, nak, badaimu sebesar apapun, badai angin itu taat kepadaku. Jadi kita tidak perlu takut, semuanya taat. Kalau sudah waktunya Tuhan, badai diam, badai rumah tangganya Bu Eli diam, tenang, reda, teduh sekali. Semua pasti berlalu dengan kemenangan. Mungkin keuanganmu hari ini, kau sampai hidup hari ini sangat takut dan saudara mulai tidak percaya sama Tuhan. Pastikan hal dua ini membawa kita panik termasuk. Itu akan membuat Tuhan sangat kecewa. Tuhan itu tidak menjamin orang benar tanpa badai, tapi Tuhan menjamin hidup kita pasti tahan badai dan selamat. Pastikan hari ini, malam ini, yuk respon kita jangan takut. Yang kedua, jangan tidak terpercaya. Dan yang ketiga, jangan panik. 3 hal ini perlu kita hindari. Karena jelas pertanyaan yang Tuhan tanyakan malam ini buat kita yang takut, yang panik, yang hari ini tidak percaya. Tuhan tanya buat kita, kenapa kamu takut? Kenapa kamu panik? Kenapa kamu tidak percaya kepadaku di tengah badai yang besar? Bukankah engkau sudah tahu siapa aku gerangan? Aku adalah Tuhan Allahmu yang bisa menaklukkan badaimu sebesar apapun. Hari ini menjadi reda, menjadi tenang, diam, teduh sekali. Kira-kira dari 4 kata ini, saudara, kira-kira badai hidupmu itu sebesar apapun, berlalunya dengan gimana? Ya pasti reda, teduh sekali, pasti diam, pasti tenang. Itu sebabnya malam ini tidak ada alasan orang benar itu ngalami fase di mana jangan takut, jangan tidak terpercaya, dan jangan panik. 3 ini yang membuat Tuhan kecewa.
Kita tahu siapa gerangan Tuhan yang besar. Seperti halnya murid-murid di ayat 41, setelah dia melihat bukti badai itu reda, ternyata baru dia tahu siapa Tuhan. Malam ini tanpa perlu melihat bukti terlebih dahulu, saudara harus menarik hatinya Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan, walaupun aku belum lihat semuanya berlalu dengan redah teduh sekali, badainya masih sangat dahsyat. Aku sudah teriak tapi Tuhan tidur. Aku tidak akan pernah bicara. Tuhan, apakah Engkau mengizinkan kami binasa? Ini pertanyaan sama sekali yang menunjukkan bukan orang beriman. Orang beriman, kalaupun Tuhan masih tidur diam, tidak meredakan badai hidupmu. Sekali lagi, respon orang benar, orang beriman, dia akan tetap tidak akan bilang, Tuhan, apakah memang Tuhan itu izinkan kita binasa? Tapi kita akan tetap berkata, Tuhan, aku ndak takut, aku percaya, aku mau diam tenang, karena aku tahu pasti bahwa Engkau adalah pribadi yang bisa meredakan badai hidupku menjadi reda teduh sekali. Malam ini siapa yang lagi panik, yang takut, yang ndak percaya, yang lagi tawar hati sama Tuhan, bahkan saudara lagi ngalami panik.com ya. Saudara mulai hari ini yuk, semuanya pasti reda. Saudara tidak akan pernah lihat hidupmu binasa. Nah, dari 3 hal ini, kenapa Tuhan mau ingatkan saudara jangan takut, jangan tidak percaya, jangan panik. Yang pertama, satu hal, kalaupun Tuhan tidur, kalaupun hari ini kita sudah taat, Tuhan itu tidur, bahkan Tuhan itu tidak lakukan sesuatu sampai hari ini, pastikan. Yang pertama, hari ini Tuhan pasti bangun saat terjadi badai. Itu yang pertama. Ingat ya, Tuhan tidak mungkin tidak bangun. Ketika kita berdoa dengan iman, doa pengharapan kita yang kita aktifkan malam ini, Tuhan itu pasti bangun. Lihat ya, waktu murid-murid membangunkan Tuhan yang tidur, Tuhan bangun enggak? Jelas. Waktu kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya bahwa pengharapanku di dalam Tuhan. Pastikan, malam ini mungkin jawaban itu enggak terjadi bim salah bim, tapi pasti Tuhan bangun saat terjadi badai. Waktu kita membangunkan Tuhan, Tuhan pasti bangun. Yang kedua, Tuhan itu akan menghardik badai. Yang ketiga, Tuhan akan menenangkan badai. Ingat ya, bagian kita apa? Jangan takut, jangan tidak percaya, jangan panik. Bagian Tuhan, Tuhan pasti bangun di saat badai terjadi. Yang kedua, Tuhan akan menghardik badai. Dan yang ketiga, Tuhan akan memenangkan badai. Pastikan 3 hal juga akan dilakukan Tuhan saat kita hari ini percaya saja, ndak usah panik. Orang hari-hari ini banyak kepanikan terjadi di mana-mana. Dengan 3 hal ini kita percaya Tuhan bangun, Tuhan menghardik badai, Tuhan yang akan menenangkan badai. Berarti bagian kita hari ini apa? Nggak usah, cuman 3 aja. Saudara nggak perlu tahu caranya Tuhan gimana bisa memenangkan badai rumah tangga, badai keuangan, badai sakit penyakit, badai anak-anak yang begitu besar sampai rasanya saudara mau hancur. Malam ini juga Tuhan sudah berkata, nak, nggak usah takut ya nak. Aku pasti bangun nak. Saat kamu berdoa, aku tidak mungkin tidak bangun menghardik badaimu. Bahkan aku akan hari ini juga bangun menghardik badai dan menenangkan badaimu menjadi reda, tenang, teduh sekali. Itu bagianku. Yang penting kita hari ini percaya. Nah, mungkin 3 hal yang kita akan bahas ya, simple. Kenapa Tuhan itu pasti bangun saat terjadi badai? Pastikan malam ini Tuhan bangun dengan 3 hal.
Kalaupun badai itu tidak berlalu bim salabim, tidak seperti mantra, tidak seperti yang saudara bayangkan. Saya membangunkan Tuhan tiap kali. Tuhan tolong rumah tangga saya, suami saya. Tiap kali saya membangunkan Tuhan. Tapi pada kenyataannya Tuhan itu hari ini dia cuman bangun menghardik badai. Ya, hari ini dia bangun tapi dia belum hardik badai. Maksud saya dia bangun. Nah, bangunnya pada waktu saya mempelajari firman ini, Tuhan itu bicara buat hidup saya. Eli, waktu kamu berdoa, kamu membangunkan aku, bukan aku tidak bangun. Aku bangun. Tapi waktu aku bangun, aku bukan menghardik badaimu segera mungkin. Tapi aku memberikan anugerah yang terbesar, yaitu apa? Grace. Hari ini kita tahu Tuhan itu sudah bangun loh untuk mengatasi badai kehidupan kita. Walaupun dia belum menghardik, masih diizinkan badainya bergelora. Tapi satu hal Tuhan bangun malam ini, dia berikan anugerah atau grace. Yang kedua, dia berikan penyertaan Tuhan, Immanuel. Bagaimana dia tidak pernah meninggalkan saudara, itu sudah bangunnya Tuhan. Yang ketiga, yaitu Tuhan memberikan janji Tuhan, promise. Jadi artinya malam ini Tuhan bangun dengan grace, Tuhan bangun dengan Immanuel, penyertaannya yang sempurna, dan Tuhan bangun hari ini dengan janji Tuhan. Pastikan hidup kita hari ini disertai Tuhan dengan janji, penyertaan, dan anugerah. Itu sudah lebih dari cukup. Waktu Tuhan bangun, Tuhan berikan anugerah buat kita mampu. Tuhan hari ini sudah sediakan Immanuel, dia menyertai saudara walaupun dia belum menghardik, tapi dia tetap menyertai kita di dalam badai. Bahkan dia menyediakan janji-janji Tuhan di tengah badai. Apa yang saudara alami satu pintu, Tuhan pasti bangun untuk membuka banyak pintu. 3 hal itu. Pastikan malam ini jangan takut, saudara bukan hidup tanpa badai, tapi kita tahan badai. Kenapa? Karena orang benar selalu disertai dengan anugerah, grace. Ada Allah Immanuel yang menyertai kita sampai akhir zaman. Di tengah-tengah badai, janji Tuhan itu tetap selalu digenapi. Pastikan kita tidak akan pernah hancur karena 3 hal ini menyertai orang benar. Yang kedua, bagaimana Tuhan menghardik badai. Di Markus 4 ayat 37, saat badai mengamuk sangat dahsyat, Yesus tidur di buritan, sebuah tilam. Ketika murid membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Berarti hari ini pastikan kita jangan jadi orang benar yang mengecewakan Tuhan. Pastikan waktu Tuhan menghardik badaimu, badai itu kenapa jadi tenang, reda, teduh sekali? Karena jelas Allah turut bekerja di dalam badaimu mendatangkan kebaikan. Makanya badai pasti berlalu dengan kebaikan Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu pasti bertindak. Pastikan hari ini kalau Tuhan itu menghardik badai, Tuhan yang sedang bekerja, Tuhan yang sedang bertindak, dan Tuhan yang sedang berperang. Tidak ada bagian kita lagi. Kalau saudara baca di Ratapan 3 ayat 58, "Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku." Pastikan malam ini juga, tenang aja yang lagi ngalami badai. Tuhan bangun dengan memberikan anugerah janjinya, dan Tuhan memberikan apa saudara? Penyertaan Immanuel, dan dia sedang menghardik badai itu. Percayalah, kalau dia bangun, dia melakukan bagian menghardik badai, maka yang pertama, Allah turut bekerja. Makanya badaimu pasti berlalu dengan kemenangan, dengan kebaikan Tuhan. Tuhan itu sedang bertindak menyelamatkan hidupmu. Berarti Tuhan sedang bertindak menyelamatkan kita. Dan Keluaran 14 ayat 14, Tuhan sedang berperang.
Pastikan malam ini tidak ada orang yang takut kalau dia yang menghadik bagian dia. Kita mungkin tidak tahu gimana caranya bisa menang dari ekonomi kita, gimana caranya bisa menang dari rumah tangga yang kacau, Bu Eli. Gimana? Saudara tidak perlu mikirkan. Semakin saudara pikirkan itu, saudara tidak akan lihat kuasa Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan, Tuhan yang memperjuangkan perkaramu untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Ratapan 3 ayat 8, dan Tuhan yang sedang berperang, saudara cukup diam saja. Kalau Tuhan berperang, laut pasti terbelah. Artinya Tuhan sedang berperang membuat mujizat. Hidup orang benar hari ini, tenang aja. Saudara pasti tahan badai. Badai sebesar apapun, kalau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan, Tuhan yang memperjuangkan perkaramu, menyelamatkan hidupmu, Tuhan yang akan berperang membuat mujizat. Senyatanya Tuhan bangkit menghardik badai. Tuhan bangun, Tuhan bangkit, Tuhan yang menenangkan badai. Kita percaya ya, ini ayat yang terakhir, poin yang terakhir. Malam ini yuk orang benar hari ini senyum aja. Banyak orang berkata, Bu harus menari ya di tengah badai. Jelas, kita jangan sampai maut hari ini menangis di tengah badai, tapi kita harus menari di tengah badai. Tidak ada orang yang menangis di tengah badai. Saudara tidak bisa tengking-tengking badai untuk berlalu dalam hidupmu menurut waktunya kita, nggak bisa. Saudara mau bawa doa puasa 40 hari supaya badai cepat berlalu, tidak akan pernah itu terjadi kalau itu belum waktunya Tuhan. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, percayalah, hari-hari ini Tuhan pasti menghardik dan menenangkan badai. Tapi satu hal, di tengah badai sekalipun, kekuatan Tuhan itu tetap bangun, saudara. Bukan kekuatan manusia lagi. Percayalah, kalau Tuhan yang bangun di tengah badai yang besar, maka kekuatan Tuhan itu yang akan muncul. Hari ini kita pasti sanggup melewati badai, karena Dia menyediakan grace, Immanuel, dan janji Tuhan. Itu yang lagi digenapi dalam hidup kita. Semuanya. Makanya orang tidak mungkin hari ini tidak kuat di tengah badai. Kita pasti tahan badai. Karena setiap hari kita hidup di dalam grace, di dalam Immanuel, penyertaan yang sempurna dan hidup di dalam janji Tuhan. Yang kedua yaitu Tuhan yang menghardik badai. Percayalah kalau Tuhan yang menghardik badai, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan di Ratapan 3 ayat 58 memperjuangkan perkaramu, menyelamatkan hidupmu, dan Tuhan yang berperang supaya mujizat terjadi. Jadi sekali lagi, kalau kita mau lihat kebaikan, kita mau lihat keselamatan dalam hidup kita mau melihat mujizat, tidak ada lain. Hari ini belajarlah untuk tidak takut. Hari ini belajarlah untuk tetap percaya. Hari ini belajarlah untuk tidak panik di dalam badai. Karena orang benar pasti tahan badai. Badai pasti berlalu dengan kemenangan. Nah, yang terakhir, bagaimana Tuhan menenangkan badai. Buka Yeremia 50 ayat 34. Tetapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam. Tentulah Ia akan memperjuangkan perkara mereka supaya Ia memberi ketentraman kepada bumi, tapi kegemparan kepada penduduk Babel. Kita semua di tengah badai, ingat ya, orang benar itu pasti tentram walaupun badainya besar. Ciri orang benar yang punya iman, tidak akan panik, tidak akan takut, tidak percaya. Tapi Tuhan berkata, ketentraman, tenang, ya. Amsal 21 ayat 31, ayat yang luar biasa. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan memperjuangkan perkara kita, Dia memberi ketentraman, Dia pasti menjamin kemenangan. Makanya 3 hal. Bagaimana Tuhan akan menenangkan badai? Karena Tuhan yang bela perkara kita, Tuhan yang memperjuangkan perkara kita, dan Tuhan yang menjamin kemenangan. Malam ini tidak ada orang yang panik lagi. Tuhan hari ini sedang berdiri buat saudara dan saya. Pastikan malam ini juga
Tuhan penebus yang kuat ada di pihak saudara, di pihak kita. Dia walaupun tidur, dia tetap posisinya sebagai Tuhan penebus yang kuat semesta alam. Dia memperjuangkan perkara kita dan memberi ketentraman kepada bumi. Dia hari ini menjamin kemenangan buat orang benar. Jadi sekali lagi tidak ada orang benar yang takut malam ini. Orang benar walaupun badainya besar, kita pasti tetap tidak akan takut. Jangan sampai hari ini ketika kita diuji imannya, saudara justru jadi orang yang sangat takut. Saudara sudah kehilangan kepercayaan, tawar hati sama Tuhan. Bahkan saudara tabrak sana, tabrak sini karena saudara panik. Ini sikap yang perlu kita hindari. Karena ujian orang beriman sedang terjadi. Orang yang mengalami 3 hal ini adalah orang yang gagal total. Tapi orang yang tenang percaya tidak melihat fakta adalah orang yang berhasil. Terletak kekuatan kita. Orang yang bisa tenang percaya cuman lihat Tuhan. Itu orang yang hari ini menjadi orang yang berhasil. Itu sebabnya malam ini tidak ada yang takut. Saudara ada badai, Tuhan penebusmu yang kuat ada di pihak saudara. Malam ini juga ya, dia lagi membela perkara saudara, dia lagi memperjuangkan perkara saudara, dia lagi memberi ketentraman buat saudara dan dia menjamin kemenangan. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat, tetap semangat, jangan pernah putus asa. Orang benar hidupnya hari ini pasti banyak badai, apalagi masa yang sukar. Ada seorang yang bersaksi di tengah badai yang besar. Suatu kali ketika dia ngalami goncangan keadaan hidup rumah tangga, keuangan ya, paketnya pokoknya lengkap. Mana divonis dokter juga kanker, saudara. Hari itu dia sudah tidak bisa mikir apa-apa. Yang dia pikirkan gini, Tuhan, kalau kekuatan manusia, mungkin dia tidak sanggup, saudara. Bayangin ya, sudah ngalami bagaimana ngalami keadaan rumah tangga, ngalami usaha yang sepi, bangkrut, lagi ngalami divonis kanker. 3 hal, itu tidak gampang. Kalau secara akal, mungkin orang bilang gini, Tuhan kok bisa? Tuhan itu memang mengizinkan kita ini binasa toh Tuhan. Pertanyaan yang sama dilontarkan murid-murid. Apakah engkau mengizinkan kami binasa? Mungkin kita ada di posisi ibu itu. Dia bilang gini, loh apa-apaan ini? Tuhan, badai itu cukup 1 Tuhan. Tapi ini 3 badai jadi 1 menerjang hidupnya yang benar-benar secara akal. Dia mungkin sudah bilang gini, mati aja. Sama seperti Ayub. Mungkin Ayub bilang gini, Tuhan kenapa dulu aku biarkan hidup di dalam kandungan ibuku, kok enggak diambil mati aja waktu di dalam kandungan ibuku. Mungkin kita juga ngomong ini, Tuhan kalau Tuhan izinkan badai yang banyak seperti ini, bunuh aku aja, bawa aku aja mati Tuhan. Aku lebih baik mati hari ini, kok ambil nyawaku Tuhan, daripada badai ini terjadi, Tuhan lo tidak lakukan apa-apa. Mungkin malam ini kita terjadi seperti ini. Tapi sekali lagi ibu ini tetap hari itu dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tetap percaya waktu dia baca firman. Dia tahu pesan Tuhan. Bahwa Tuhan itu ternyata pesan Tuhan di balik badai hidupnya yang dia tangkap. Tuhan itu tetap punya kedaulatan di atas badai. Dan badai itu pasti tunduk dengan apa yang Tuhan perintahkan. Hari ini percayalah, semua keadaan hidupmu boleh terjadi badai bertubi-tubi menimpa rumah tangga, keuangan, anak-anak, bahkan rasanya tidak masuk akal. Ikut Tuhan itu mana buktinya? Tapi sekali lagi bagian Tuhan 3 hal. Dia akan bangun di saat badai terjadi. Dia tidak akan tidur selamanya, saudara.
Waktu kita bangunkan Tuhan, Tuhan tetap bangun. Tapi bangunnya dia belum menghardik badaimu dan menenangkannya. Tapi dia berikan saudara anugerah. Dia berikan saudara kekuatan. Dia berikan saudara hari ini janji Tuhan, bahkan dia menyertai kita dengan kekuatan dan pemeliharaannya. Pada waktu step yang kedua, nanti setelah dia bangun, dia lihat saudara kuat. Dia lihat saudara benar-benar tidak takut lagi. Tidak ada tanda tanya. Mengapa kamu masih takut? Selama itu masih tanda tanya, nanti prosesnya dilanjutkan. Tangkap ya. Ini pemikiran saya cuma gini, oh kalau Tuhan masih tanda tanya, mengapa kamu masih takut? Berarti Tuhan mau apa? Kita mau bangun percaya setiap hari. Mengapa engkau tidak percaya? Mengapa engkau panik? Kalau mengapa terus Tuhan tanya dan kita tidak bisa menjawab, iya Tuhan, kita tetap panik. Kalau Tuhan sudah tanya malam ini, ngapain si Eli takut? Ngapain Melan kamu tidak percaya sama aku? Sampai kamu panik. Selama pertanyaan itu Tuhan tanyakan, Tuhan mau kita cepat-cepat melakukan langkah yang Tuhan mau. Percaya. Selama kita masih tinggal dalam takut, selama kita masih tinggal di dalam khawatir, selama kita hari ini panik, maka Tuhan malam ini akan terus mengulang proses hidupmu sampai kita percaya. Makanya jangan sampai pertanyaan mengapa yang Tuhan tanyakan buat hidup saudara dan saya, saudara ulangi terus. Sudah disuruh percaya, diulang, takut. Sehingga apa? Kita tidak lihat bagaimana Tuhan menghardik. Tuhan percaya malam ini, nak percayalah. Aku ada di dalam badaimu. Aku sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Aku sedang memperjuangkan perkaramu untuk menyelamatkan hidupmu di tengah badai. Dan aku hari ini sedang apa tadi? Yang ketiga, sedang berperang buat engkau untuk membuat mujizat. Tuhan akan menghardik badai dan Tuhan akan menenangkan. Kita akan lihat badai reda, tenang, teduh sekali dengan kemenangan, dengan ketentraman. Dan Tuhan pasti akan membela perkara saudara dan saya. Pastikan Tuhan hari ini pasti menenangkan karena Tuhan pembela hidup saudara. Tuhan yang memberikan ketentraman dan Tuhan akan memberikan kemenangan. 3 hal ini yang akan kita nikmati nanti di akhir badai yang dahsyat. Pasti ada ketentraman, kemenangan, dan pembelaan Tuhan yang nyata. Karena dia adalah penebus yang kuat ada di badai hidupmu. Masalahmu boleh kuat, masalahmu boleh besar, tapi Tuhan penebus saudara dan saya jauh lebih kuat, jauh lebih besar. Dia yang akan hari ini memberikan saudara kemenangan, ketentraman, dan memperjuangkan pembelaannya buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati ya. Saudara percaya ibu itu ketika berdiri di atas iman, ibu itu melihat bagaimana cara Tuhan yang tidak masuk akal melepaskan dia dari badai semua. Sehingga ibu ini hari ini punya pekerjaan yang diberkati Tuhan. Dia mendapatkan ya, karena memang suaminya kan hari itu sudah meninggal dunia ya. Ibu itu dikasih pengganti suaminya. Kalau memang suami sudah meninggal, Tuhan kirim tidak jodoh yang baik, jelas. Sama-sama dapat pasangan yang meninggal pasangannya. Ibu ini ditemukan orang yang tepat. Ibu ini ditemukan orang yang tepat, sukses hari ini. Apa yang hilang ditelan badai, Tuhan kembalikan. Tuhan tidak pernah mau berhutang. Bahkan semua badai hidupnya berlalu dengan manise. Yang pahit-pahite berlalu dengan manise bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa malam ini. Saudara yang punya pergumulan badai yang besar, saudara tidak perlu takut. Malam ini juga Tuhan mau ambil alih. Izinkan Tuhan tetap menjadi kemudi di tengah badai yang terjadi. Jangan saudara yang pegang kemudinya. Kalau kita yang pegang kemudi dalam badai hidup, kita tidak akan pernah lihat bagaimana badai hidupmu berlalu dengan tenang, reda, teduh sekali. Karena yang bisa memerintahkan badai itu, hai badai,
tenang, reda, teduh sekali. Hanya perintah Tuhan, hanya firman Tuhan, hanya apa yang diucapkan Tuhan. Pastikan malam ini tidak usah takut. Ya, malam ini tidak usah takut, tidur dengan nyenyak. Tidur dengan nyenyak, tidur dengan rasa percaya. Ingat ya, Tuhan memberkati orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami percaya bahwa malam ini anak-anakmu tidak akan pernah takut menghadapi badai sebesar apapun. Kami bukan orang benar yang tanpa badai, tapi kami orang benar yang pasti tahan badai. Badai pasti tunduk di bawah otoritas-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami tidak mau setiap kali Tuhan datang terhadap hidup kami, Tuhan tanya, mengapa kamu masih takut? Mengapa kamu kurang percaya? Mengapa engkau panik? Bukankah aku Tuhan Allahmu, penebusmu yang kuat, yang pasti mampu menghadapi badaimu? Itu sebabnya Bapak, kami tidak mau mengulangi pertanyaan yang sama setiap hari. Mengapa kamu harus takut? Yang kami tahu, kami mau mengubah sikap iman percaya kami. Percaya. Kami tidak mau lihat fakta badainya semakin besar, semakin menerjang hidup kami, sehingga bahtera kami kelihatannya mau hanyut Tuhan. Tapi yang kami lihat di tengah angin yang sangat dahsyat sekalipun, Tuhan kami tetap jauh lebih dahsyat. Kami percaya semua pergumulan hidup anak-anakmu pasti berlalu malam ini. Ambil Tuhan semuanya badai ini. Kami tahu siapa gerangan yang menyertai kami adalah Tuhan yang besar. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau istirahat Tuhan. Walaupun ada badai, kami juga mau tidur di tengah badai. Kami mau menari di tengah badai. Kami mau sukacita di tengah badai. Karena kami tahu bahwa badai pasti berlalu dengan kemenangan di tangan Tuhan. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya, jangan kasih kendor, semangat saudara. Kita percaya bahwa Tuhan tidak mau mengulang pertanyaan yang sama malam ini supaya proses hidupmu tidak diulang. Pastikan kita tidak mau kecewakan Tuhan. Malam ini katakan belum tidur, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Aku mau tidur di tengah badai, aku mau menari di tengah badai, aku mau bersukacita di tengah badai. Karena Tuhan penebus yang kuat ada di pihakku, ada di dalam badai hidupku. Sehingga semuanya akan reda, tenang, teduh sekali. Tuhan Yesus memberkati, selamat beristirahat, selamat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.